Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Mari membawa seluruh hati dan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita percaya ketika kita datang di dalam hadirat Tuhan, ada sukacita yang mengalir di dalam setiap kehidupan kita pada malam hari ini. Seberapapun kita pada malam hari ini, kita percaya Roh Allah yang hidup itu memenuhi setiap kehidupan kita. Kita percaya Tuhan hadir di dalam setiap pujian penyembahan kita. Oleh karena itu mari kita bersatu di dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami datang membawa korban pujian kami. Pada malam hari ini kami datang membawa seluruh hati dan kehidupan kami. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan, sebab Tuhan yang layak atas setiap pujian pengagungan kami. Hati kami siap memuji, hati kami siap menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami rindu Engkau pada malam hari ini Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau, Allah sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita katakan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sama-sama kita katakan, Tuhanku rindu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Sebab jiwa kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti,
kita katakan kepada Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu jiwaku Tuhan, jiwaku menanti. Bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sama-sama kita katakan, ku sembah Kau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Kau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kami sembah, ku sembah Kau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kami nantikan Engkau, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Mari sama-sama kita katakan, ku sembah Kau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya, haleluya. Kami nanti-nantikan Engkau di tengah-tengah kami. Haleluya, kami sembah, kami agungkan nama-Mu. Haleluya, kami sembah Tuhan, kami muliakan. Haleluya, kami membawa hati kami hanya untuk Engkau. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak atas setiap pujian kami. Haleluya, kami nanti-nantikan Engkau Allah sumber kekuatan dalam hidup kami. Haleluya, kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau. Syakanaralaya masyakanaralaya mamamo. Kami angkat tangan kami mau memuji Engkau Tuhan, membawa seluruh hati dan hidup kami untuk menyembah Tuhan. Selama-lamanya Engkau tetap Allah di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami membawa seluruh hidup kami, penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya.
hidup kita. Allah yang berkuasa, Allah Immanuel, Allah yang mengasihi. Hidup kami Tuhan ada dalam genggaman-Mu. Kami muliakan Engkau Tuhan dengan sepenuh hati kami, dengan sepenuh jiwa kami sembah Tuhan. Haleluya. Shikirepekanaralaya maralaya mashakanaralaya maralaya maralaya mo. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Sebab Engkau baik di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami membawa seluruh hidup kami untuk menyembah Engkau, Allah yang kudus, Allah yang bersemayam atas setiap pujian. Shikidenananananananana. Oh, haleluya. Shanaralaya maralaya maralaya mashakaralaya maralaya mo. Mari Bapak Ibu bawa hati kita kepada Tuhan. Shakanarabakanaralaya maralaya mashakanaralaya maralaya mo. Shikirebekanaralaya maralaya 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 mo. Walau dunia bergoncang, Kau tetap Allah di dalam hidup kami Tuhan. Oh, shakarabakanaralaya maralaya mashananananana. Haleluya. 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 Shikinerebakanaralaya maralaya mashanananana. Oh, selamanya Engkau Allah, selamanya Engkau Allah, selamanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami memuliakan Engkau Tuhan. Engkau Bapa kami yang ada di surga, Allah yang memelihara setiap kehidupan kami. Hari-hari ini jika Tuhan mendapati ada ketakutan di dalam setiap kehidupan kami minta Engkau mencabut setiap ketakutan itu Tuhan. Kami minta Engkau mengganti dengan roh sukacita, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang kami andalkan, Allah yang memelihara setiap kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang kita boleh bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya pada malam hari ini ada Allah di dalam setiap kehidupan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Bapa kami yang di surga. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih. Bapa-Ku yang di surga. Mari sama-sama kita katakan dengan iman. Bapa yang pelihara hidupku dengan kasih dan rahmat untuk seterusnya Tuhan.
hadapan Tuhan. Oh, aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan. Kami menaruh pengharapan kami kepadamu Tuhan. Hanya padamu Engkau kekuatan, Engkau kekuatanku dan perlindunganku. Berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan. Menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku. Berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Kami percaya Tuhan, Allah sumber pengharapan kami. Engkaulah kami yang di surga Tuhan, Allah yang memelihara kehidupan kami. Sampai masa tua kami, sampai memutih rambut kami, kami tahu Engkau tetap Allah yang terus memelihara kehidupan kami Tuhan. Sungguh hari-hari ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Menaruh setiap ketakutan, menaruh setiap kekhawatiran kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah atas setiap kehidupan kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, setiap penyembahan kita tentunya menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkata, marilah kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Maka kehadiran Tuhan di dalam penyembahan memberi kekuatan. Bahkan juga kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ambil dari Mazmur 108 ayat yang ke-14. Kita membaca bersama-sama ayat ini. Mazmur 108 ayat yang ke-14. Kalau sudah ketemu, kita membaca 1, 2, 3. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak para lawan kita. Sekali lagi, Mazmur 108 ayat yang ke-14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak para lawan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, lewat ayat ini firman Tuhan menyatakan bahwa kita punya Allah yang besar, punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang luar biasa. Dengan Allah yang bersama dengan kita, yang memimpin hidup kita, yang menuntun, mengayomi hidup kita, kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Artinya ada satu kekuatan besar yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, yaitu kekuatan iman, kekuatan rohani, di mana kita bisa menghadapi satu kenyataan hidup ini. Dengan Allah kita mampu melakukan perbuatan yang gagah perkasa, dan disebutkan juga Ia sendiri atau Allah yang menyertai hidup kita akan menginjak para lawan kita. Kalau saya artikan para lawan kita di dalam masa kini, bukan seperti zaman Mazmur ketika Daud berperang dengan para musuh, tetapi hari ini kita berperang dengan masalah, dengan pergumulan, dengan tekanan hidup, berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan masa depan anak-anak kita. Jadi ada masalah-masalah yang hadir dalam masa kini. Bersama dengan Allah kita akan mampu melalui itu dengan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, dengan konsep iman, dengan kedewasaan rohani kita, dengan kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kita menginjak setiap
musuh-musuh kita. Artinya setiap pencobaan, masalah, tantangan di dalam kehidupan kita. Nah, ada 3 hal yang sangat penting. Bagaimana kita menjadi orang percaya yang dekat dengan Tuhan, di mana Allah bekerja sehingga kita bisa memiliki satu perbuatan yang gagah perkasa, satu kemampuan iman, satu kemampuan rohani untuk kita menginjak para lawan kita, untuk kita menghadapi setiap pergumulan, tantangan di dalam hidup kita, termasuk sakit penyakit. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, hal yang pertama adalah di ayat yang kedua dari Mazmur 108 ini, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, atau tidak memiliki satu kekuatan untuk menghadapi setiap masalah hidup ini, kecuali kita memiliki hati yang siap untuk Allah. Katakan sama-sama, hati yang siap untuk Allah. Hatiku siap ya Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalimat ini menyatakan satu kerinduan yang sangat dalam yang dimulai dari dasar hati. Hatiku siap berarti satu komitmen, satu kesempatan yang luar biasa di mana kita memberikan hati kita kepada Allah. Untuk apa? Untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan, untuk bermazmur bagi Tuhan. Jiwa kita harus bangun untuk memuji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang besar terhadap masalah hidup kita kalau kita memiliki satu kekuatan hati untuk Tuhan, memiliki satu kekuatan hati untuk Allah. Artinya betul-betul hati kita dekat dengan Tuhan untuk memuji, untuk menyanyi, untuk menyembah, untuk beribadah kepada Tuhan. Ini sesuatu yang sangat penting untuk kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, belajar dari apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Contoh misalnya, saya mengingat masa-masa lalu ketika saya masih kuliah. Maka ada satu momen penting ketika saya menghadapi satu pergumulan. Saya menulis sebuah lagu yang betul-betul sampai sekarang itu mengingatkan saya bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu yang menuntun saya menghadapi setiap kenyataan hidup ketika mengalami masalah. Salah satu bentuk lagunya, bila ku bertahan sampai hari ini, itu karena kasih dan kekuatanmu. Aku takkan bisa melawan sendiri semua kenyataan, hanya Kau terang di hidupku. Kita tidak bisa menghadapi setiap masalah pergumulan dalam hidup kita kalau hati kita tidak siap untuk Allah. Kalau kita siap untuk Allah, maka dalam keadaan apapun kita pasti akan menyanyi, kita akan bermazmur, memberikan jiwa kita, seluruh keinginan kita, seluruh kegemaran kita untuk menyembah Dia, untuk memuji Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hati yang kuat, hati yang hebat, hati yang dahsyat adalah hati yang selalu memuji nama Tuhan. Sehingga bersama dengan Allah pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, kita memiliki satu kekuatan rohani, satu kekuatan iman yang luar biasa disebutkan dengan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Dengan Allah kita bisa menginjak para lawan kita. Dengan Allah kita bisa melalui setiap tantangan pergumulan dalam kehidupan kita. Selama hati kita siap kepada Tuhan, selama hati kita terus dibentuk, selama hati kita betul-betul mendekat kepada Tuhan, maka saya percaya kita memiliki hati, memiliki jiwa yang selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu adalah kekuatan besar.
Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menghadapi setiap kenyataan hidup ini sehingga dengan Allah kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Yang kedua adalah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Katakan sama-sama, bersyukur kepada Tuhan. Di ayat yang keempat dari Mazmur 108, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Ayat 5 dan 6, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Nah, firman Tuhan ini dimulai dari pengalaman dari Daud. Di Mazmur 108 ini bicara tentang tingkat masalah pergumulan yang paling kuat, yang paling hebat yang dialami oleh Daud. Sekali lagi, dia mengalami satu masalah yang besar secara manusia. Dia tidak mampu menghadapi bagaimana Saul memburu dia, bahkan juga dengan anak buahnya, bahkan juga anaknya. Bagaimana dia menghadapi satu problem yang luar biasa, dia harus lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai dia bermalam di padang gurun, di goa, dan lain sebagainya. Ada banyak pergumulan yang dihadapi oleh Daud. Nah, ini adalah tingkat yang tertinggi yang dihadapi oleh Daud tentang pergumulannya. Tetapi di tengah-tengah situasi itu, dia menaikkan syukur kepada Tuhan. Maka syukur yang dia sampaikan, kalau di masa sekarang, pencipta lagu mengadopsi kalimat firman Tuhan menjadi satu pujian yang luar biasa. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ini adalah satu momentum yang dihadapi oleh Daud. Dia tetap bersyukur, dia meninggikan nama Tuhan di balik masalah yang sedang dia alami. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak bisa lepas dari masalah pergumulan dalam hidup kita. Baik itu ekonomi, pekerjaan, dan masalah-masalah yang lain yang menghimpit kehidupan kita. Kita tidak lepas dari masalah dan kita tidak mampu menolak setiap masalah. Seolah-olah masalah itu sebagai satu bentuk yang terjadi dalam kehidupan manusia. Tetapi ketika kita memiliki hati untuk mengucap syukur kepada Tuhan, ketika kita memiliki hati untuk meninggikan nama Tuhan, di tengah-tengah kondisi keadaan pergumulan apapun, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Apapun kondisi yang sedang kita alami, baik Tuhan memberkati kehidupan kita, ataupun sebaliknya, kita belum mendapat berkat dari Tuhan. Mungkin pekerjaan, usaha, bisnis dan lain yang kita lakukan itu sedang mengalami masalah. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Karena ini menjadi satu kekuatan di dalam hidup kita ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita meninggikan nama Tuhan dalam kondisi apapun yang kita alami. Kemudian hal yang ketiga, bagaimana dengan Allah kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, dan dengan Allah kita bisa menginjak para lawan kita atau masalah, pergumulan, tantangan dalam hidup kita. Kalau tadi bicara tentang hati yang siap bagi Allah untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua adalah hati yang mau bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga adalah hati yang selalu meminta pertolongan Tuhan. Di ayat yang ke-13 dari Mazmur 108, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sialah penyelamatan dari manusia. Kita butuh seseorang atau manusia untuk menolong kita, tetapi manusia terbatas adanya. Sesuatu yang kita butuhkan dan kita mengharapkan manusia, mungkin manusia bisa menolong kita di situasi
yang kita alami di dalam kehidupan kita. Mereka bisa menolong, tetapi manusia terbatas karena mereka punya keperluan untuk kepentingan keluarga atau kepentingan kehidupannya. Tetapi yang utama di ayat yang ke-13 ini bagaimana kita memfokuskan pertolongan dari Tuhan ya. Berikanlah kami pertolongan terhadap lawan. Di sini bukan bicara tentang musuh atau lawan secara fisik, tetapi ini bicara tentang satu keadaan masa kini yang berkaitan dengan masalah pergumulan dan tantangan dalam hidup kita. Kita punya pertolongan sejati, punya pertolongan yang ajaib, yang luar biasa, yaitu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kehidupan kita menghadapi setiap kenyataan hidup ini. Ketika Tuhan menolong kita, berarti Tuhan berada di tengah-tengah kita, berperang dengan kita. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita sehingga kita memiliki satu perbuatan yang gagah perkasa atau satu kemampuan untuk melalui setiap kenyataan hidup ini sehingga kita bisa menginjak-injak, artinya betul-betul melalui setiap masalah, pergumulan, tantangan dengan kekuatan dari Tuhan ya. Oleh sebab itu mari kita meminta pertolongan Tuhan karena pertolongan sejati berasal dari Tuhan. Ketika Tuhan ada dalam hidup kita, kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu. Dan saya percaya ketika kita melakukan 3 hal ini, hati yang siap untuk Allah, untuk terus memuji dan menyembah Dia, menyenangkan hati Tuhan, hati yang terus bersyukur kepada Tuhan, hati yang berfokus meminta pertolongan Tuhan. Ya, saya percaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat menghadapi setiap kenyataan hidup ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Saya minta Ayumi akan menaikkan pujian yang pertama untuk kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Berikan hatimu, siapkan hatimu, jiwamu untuk datang kepada Tuhan. Memberikan syukur kepada Tuhan lewat pujian. Masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ini kerinduan kami. Kami rindu datang kepadamu ya Tuhan. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepada
setiap hati kami merindukan akan Engkau ya Tuhan, untuk masuk dalam hadirat menyembah Engkau. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Mari kita sembah Tuhan. Glory dalam kemuliaan yang Kami kudus. datang kepadamu, Kami menyembah, kami memuliakan namamu. Ini hati kami, hati yang siap kami memuji namamu. Jiwa yang siap bermasmur bagimu. Allah sumber Hati yang kekuatan bersyukur dalam hidup untuk hormat kemuliaan namamu Tuhan. Hati yang berfokus pertolonganmu sejati dalam hidup kami. Haleluya. Glory, glory. Terima kasih Yesus, Besar kasih setiamu, terpuji namamu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang peduli. Bersamamu Tuhan, kami dapat melakukan perbuatan yang besar. Bersamamu kami dapat menginjak lawan kami. Setiap masalah pergumulan, setiap tantangan dalam hidup kami, kami dapat kemenangan. Bersamamu Tuhan, glory, glory bagimu. Terima kasih, terpuji namamu. terpuji Haleluya. Tuhan. Kami katakan terpuji Terima kasih ya namamu, Tuhan. Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau bersabda bahwa dengan Engkau kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Bersama dengan Engkau, Engkau ada sehingga kami kuat menghadapi setiap kenyataan hidup ini. Sebagaimana pemazmur berkata, dengan Engkau kami akan menginjak para lawan. Di masa kini setiap musuh, pergumulan, tantangan yang bertubi-tubi yang diperhadapkan pada kami. Tetapi karena Engkau ada di dalam hidup kami, karena hati kami untuk memuji Engkau, hati kami tetap bersyukur kepada Engkau, hati kami terfokus
meminta pertolongan kepada Tuhan, maka disitulah kami mendapatkan kehidupan kami memiliki satu kekuatan besar, sehingga kami menghadapi setiap kenyataan hidup ini dengan kemenangan yang Tuhan berikan. Engkau melihat setiap masalah, pergumulan, tantangan di setiap jemaat hari-hari ini, baik jemaat yang hadir pada malam hari ini dalam doa, bahkan juga jemaat yang mengikuti doa live streaming. Apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan, kami percaya kami tetap memiliki hati yang berkualitas untuk Tuhan. Hati yang selalu memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Hati yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Hati yang selalu meminta pertolongan Tuhan, karena pertolongan sejati datang daripada Tuhan. Sehingga kami memiliki satu kekuatan yang luar biasa menghadapi setiap kenyataan hidup ini. Baik dalam pekerjaan, usaha, bisnis, dalam rumah tangga dan masalah-masalah yang lain. Kami percaya kemenangan besar Tuhan berikan dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang sakit, baik yang berada di rumah sakit maupun yang berada di rumah masing-masing, kami percaya Yesus Kristus adalah sumber mujizat. Oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah diberikan kekuatan yang baru. Amen. Tuhan pasti akan menolong di dalam setiap pekerjaan kami. Kami percaya Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan selalu menolong hidup kami. Ketika kami diberkati oleh Tuhan, atau diberikan kesempatan untuk kami boleh memperoleh berkat menghadapi setiap kenyataan hidup ini, kami juga menjadi saluran berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dengan mengangkat tangan. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada doa malam hari ini, bahkan juga mengikuti doa live streaming dimanapun mereka berada, bahkan juga teman-teman seiman. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan terus memberkati kita dengan berkat kekuatan, kesehatan, dengan berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat sukacita, kedamaian, berkat jasmani dan rohani melimpah dalam kehidupan kita, melimpah dalam rumah tangga kita, pekerjaan, usaha, bisnis kita diberkati oleh Tuhan, anak cucu mantu kita dipelihara oleh Tuhan, bahkan juga apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan serta menyempurnakan kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.